Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifahlukum? Semoga anak-anak ustazah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi hari ini kita sudah masuk di subtema 3 pembelajaran yang pertama. Nah, tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani. Temanku, apa pekerjaan orang tuamu? Nah, di sini anak-anak ustazah tahu apa pekerjaan orang tua anak-anak di rumah? Nah, mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Nah, di sekitar tempat tinggal anak-anak ustazah, adakah yang menjadi pendongeng? Nah, sama halnya dengan kisah tupai dan ikan gabus. Nah, mari kita simak bersama tentang cerita tupai dan ikan gabus. Nah, dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru. Selalu dilakukan bersama. Kemudian, suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuh penyakitnya. Nah, kemudian tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya ini. Nah, setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Nah, tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Nah, kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kepala dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Nah, saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati kepada si gabus. Nah, sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, jadi di sini ternyata mereka bersahabat, yaitu antara tupai dan ikan gabus. Nah, di sini bisa kita ambil
bahwa manusia itu bukan hanya manusia, hewan pun harus mempunyai rasa peduli terhadap sesama lingkungan. Nah, berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada. Nah, kemudian tuliskan pada kolom berikut. Nah, di sini ada judul, kemudian ada tokoh, sifat tokoh, tempat, kemudian ada awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Mari kita isi bersama. Nah, di sini yang pertama kita isi dulu dengan judul. Nah, judulnya apa? Nah, tadi sudah kita jelaskan, sudah kita bacakan bersama. Judul dari bacaan cerita itu adalah tentang apa? Tentang si tupai dan ikan gabus. Nah, kemudian siapa saja yang ada di dalam cerita tersebut? Nah, ada tupai, ada ikan gabus, kemudian ada ikan hiu. Bagaimana sifat tokohnya? Yang pertama, tupai suka menolong. Kemudian ikan gabus berhati sabar. Nah, kemudian di mana tempatnya? Ada di mana tadi cerita tersebut? Ada di Kalimantan Barat. Ya kan? Nah, kemudian awal ceritanya. Bagaimana awal ceritanya? Awal ceritanya yaitu tupai melihat ikan gabus sangat lesu. Dan akhir ceritanya apa? Akhir ceritanya adalah ikan gabus sehat kembali setelah makan hati ikan hiu. Nah, bagaimana pesan moralnya yang terdapat dari bacaan teks tersebut? Nah, kita harus saling tolong menolong. Nah, itu adalah pesan moral yang harus kita ambil hikmahnya. Nah, bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Nah, jadi cerita tersebut sangat menarik yang menunjukkan persahabatan dua ekor binatang antara tupai dan si ikan gabus. Kemudian, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Nah, sesama teman kita harus saling tolong menolong. Nah, tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Nah, ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Nah, Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah adalah pengrajin kayu. Nah, mau tahu apa saja yang dilakukannya? Mari kita simak bersama cerita tentang Beni. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kayu, awalnya ayahku membeli kayu, kemudian memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Nah, kemudian di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, ternyata ayah Beni adalah seorang pengrajin kayu yang membuat meja dan kursi. Nah, meja dan kursi itu terbuat dari kayu. Nah, kemudian produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Nah, produk yang dihasilkan oleh ayah Beni tadi adalah meja dan kursi. Apakah pekerjaan ayah Beni termasuk penghasil barang atau jasa? Nah, bagaimana pekerjaan ayah Beni?
Nah, pekerjaan Ayah Beni termasuk menghasilkan barang, yaitu meja dan kursi, bukan yang menghasilkan jasa, karena ia menghasilkan barang, menciptakan barang. Nah, kemudian apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Nah, yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu adalah pertama, membeli kayu dan memotongnya. Kemudian membentuk menjadi kursi, menghaluskan dan mengecat kursi. Terakhir adalah menjual kursi ke toko mebel. Nah, kemudian sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Nah, dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Nah, berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Pertama, mengambil pohon di hutan. Mencari pohon dulu yang ada di hutan. Kemudian setelah sudah mengetahui pohon mana yang mau ditebang, barulah menebang pohon. Nah, setelah pohon ditebang, lalu kayu diangkut ke kota. Nah, setelah diangkut ke kota, barulah pengrajin kayu membuat apa? Membuat kerajinan seperti kayu, meja. Nah, kemudian dari pengrajin kayu menjualnya ke toko mebel. Nah, dari toko mebel inilah yang bisa dibeli oleh para pembeli atau konsumen. Nah, kemudian jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Nah, pohon di hutan ditebang dan kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Nah, pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Setelah jadi meja dan kursi dijual oleh pengrajin ke toko mebel. Dari toko mebel, masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat membelinya di toko tersebut. Nah, itulah merupakan proses yang terjadi sehingga menjadi meja dan kursi. Profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? Nah, di sini profesi yang terlibat adalah sebagai penebang kayu, kemudian ada yang tukang mengangkut kayu atau mengangkut barang. Kemudian ada pengrajin kayu dan pedagang mebel atau mebeler. Nah, ini merupakan proses yang terlibat. Nah, kemudian ternyata cukup panjang perjalanan meja dan kursi sehingga bisa ada di rumahmu. Nah, bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Nah, sebaiknya kita merawat barang yang kita miliki dengan baik agar awet. Karena barang-barang yang ada di rumah kita dibuat dari sumber daya alam yang jumlahnya bisa berkurang sewaktu-waktunya. Nah, jadi kita menggunakan sumber daya alam itu yang secukupnya, tidak berlebihan, agar sumber daya alam kita tetap ada, tetap terjaga kelestariannya. Nah, itu adalah tugas kita untuk menjaga, merawat, dan lain sebagainya. Nah, ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang. Kenapa? Karena sering sekali terjadinya kebakaran hutan. Nah, jadi di sini kurangnya kesadaran oleh masyarakat tidak menjaga lingkungannya dengan baik. Nah, perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Nah, warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Nah, coba perhatikan yang
pada tahun 1950, hutan di Kalimantan itu sangat-sangat lebat. Karena apa? Karena hutan di Kalimantan itu terkenal dengan penghasil oksigen terbesar. Nah, sedangkan pada tahun 1985, nah hutan itu semakin berkurang, tapi tidak terlalu banyak berkurangnya. Kemudian pada tahun 2000, sudah sedikit berkurang lagi dari yang pada tahun 1985. Kemudian pada tahun 2005, semakin banyak lagi yang berkurang hutan yang ada di Kalimantan. Kemudian pada tahun 2010, semakin banyak lagi hutan yang ditebang. Nah, sedangkan pada tahun 2020, ini dia, semakin banyak pohon yang ditebang untuk pembuatan atau pembangunan lahan perumahan. Nah, menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Nah, coba perhatikan. Pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi oleh hutan. Pada tahun 1985, hutan di Kalimantan masih cukup luas tapi sudah mulai berkurang. Kemudian pada tahun 2000. Nah, pada tahun 2000 ini hutan di Kalimantan sudah mulai berkurang, banyak berkurangnya dari tahun 1985. Sedangkan pada tahun 2005 hutan di Kalimantan itu banyak berkurangnya juga. Pada tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman yang ada di sekitar hutan. Nah, sedangkan yang terakhir pada tahun 2020, hutan itu semakin sempit. Karena apa? Semakin banyak pemukiman atau semakin luas pemukiman warga dibandingkan hutan. Nah, bandingkan penampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Coba kita bandingkan. Nah, hutan di Kalimantan tahun 1950 hampir menutupi seluruh Kalimantan. Nah, sedangkan pada tahun 2010, hutan di Kalimantan sudah sama banyak dengan pemukiman warga yang ada di sekitar. Nah, kemudian, menurutmu mengapa penampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Nah, kenapa? Karena pada tahun 1950 hampir seluruh Kalimantan masih tertutup oleh hutan. Nah, sedangkan tahun 2010 hutan di Kalimantan itu sudah berkurang karena digunakan untuk pemukiman warga. Nah, itulah perbedaannya antara hutan tahun 1950 sampai 2010. Nah, bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Nah, jika hutan ditebang terus-menerus, maka hutan akan rusak. Nah, selain rusak apa? Hutan juga akan menjadi gundul. Nah, apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Nah, apabila pohon di hutan semakin berkurang, maka banyak hewan yang akan kehilangan tempat tinggalnya. Selain itu, pohon yang berkurang di hutan dapat menimbulkan abrasi, pemanasan global, dan bencana longsor. Nah, itulah akibatnya jika hutan sudah mulai berkurang. Akan sering terjadinya bencana alam. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Melakukan reboisasi,
Kemudian yang pertama melakukan reboisasi. Kemudian yang kedua menerapkan sistem tebang pilih. Nah, kemudian yang ketiga menerapkan sistem tebang tanam. Nah, di sini berarti kita setelah ditebang harus ada lagi bibit yang baru. Harus ada bibit yang baru ditanam. Kemudian melakukan penebangan secara konservatif. Memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan. Mengurangi penggunaan kertas berlebihan. Dan mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan. Melakukan seminar pelestarian hutan. Nah, ini merupakan hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Nah, sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Nah, sebaiknya pengrajin kayu melakukan tebang pilih, yaitu memilih kayu yang sudah tua. Dan setelah memotong pohon, kemudian menanamnya kembali. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustazah rasa anak-anak bisa memahami materi kita pada Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, nak. Selamat belajar.